akunnya di handphone juga bisa, asalkan selama ada jaringan internet. Nanti aksesnya itu melalui ini URL SMS kebetulan ini demo jadi .hightech, tapi nanti ke depan ketika sekolah sudah bekerja sama atau lembaga sudah bekerja sama, ini nanti URL-nya bisa disesuaikan dengan masing-masing nama sekolah. Jadi nanti misalkan sms.pergunu.id atau sms.mts-sekian.id, nanti bisa disesuaikan. Nah, ini tampilan ininya. Terus secara display nanti kita masih bisa customize, akan muncul logo sekolah, logo Pergunu tentunya nanti kita akan munculkan displaynya, backgroundnya pun nanti kita itu masih bisa customize. Nah, ini untuk secara user sendiri, user itu ada 3 nantinya. Ada user admin sebagai pengelola dari pihak sekolah, lalu user guru, dan yang ketiga itu user siswa. Nah, untuk user siswa nanti bisa digunakan sekaligus juga oleh orang tua. Jadi satu user untuk 2 antara siswa dan orang tua. Kita coba untuk login sebagai administrator. Nah, ini sebagai tampilan awal. Tampilan menu-menunya itu ada di sebelah kiri. Ini ada dashboard. Untuk dashboard ini itu memunculkan report-report terkait aktivitas manajemen sekolah. Ada mungkin nanti bisa muncul laporan keuangan, baik itu dalam bentuk grafik atau format nanti bisa di-download file PDF-nya gitu. Terus laporan pembayaran secara konsolidasinya nanti akan muncul di sini. Ini kebetulan tampilannya masih seperti ini karena memang ini sampling, jadi belum terbentuk secara utuh laporannya. Gitu. Cuma tadi sebetulnya secara pada saat di slide sudah sempat ditampilkan oleh Bu Susi. Salah satu contohnya ada grafik dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini yang pertama tentunya ini terkait menu database kesiswaan. Nah, data siswa nanti ada di menu ini. Misalkan nanti kita setelah setting ada berapa kelas, jumlah kelasnya, nama kelasnya, mungkin gitu. Setiap sekolah pasti berbeda-beda. Ini saya contoh misalkan kelas 1 Abu Bakar. Nah, ini akan muncul data-data siswanya. Ini namanya. Nanti kalau misalkan terkait PPDB nanti kita bisa tinggal tambah di sini untuk penambahan nama siswanya. Tambah ini untuk satu persatu, misalkan nanti nama induknya berapa, namanya siapa, tahun masuk, akan disimpan di kelas mana. Nah, ketika sudah dimasukkan itu akan muncul di list ini. Nanti bisa dilengkapi datanya, yaitu di sini. Nah, ini jadi bisa input foto, lalu diisi fill informasinya, kelas, NIS, nama, jenis kelamin, pasang lahir dan lain sebagainya. Terus data orang tua, ayah dan ibu. Nah, sebagai informasi bahwa fill yang tersedia di sini itu masih bisa customize. Jadi tadi sudah disinggung oleh Ibu Sisi bahwa kita masih bisa customize sesuai kebutuhan sekolah masing-masing. Mungkin ada beberapa sekolah terkadang ada juga yang misalkan butuh informasi terkait riwayat kesehatan. Mungkin untuk beberapa sekolah yang setelah dengan kita pengalaman itu ada seperti rata-rata sekolah yang boarding school gitu, karena mungkin asrama jadi pengen tahu riwayat kesehatannya supaya bisa lebih ini. Atau mungkin misalkan prestasi belajar di sebelumnya, ketika misalkan masuk ke jenjang SMA, mungkin di SMP-nya dia pernah punya prestasi apa gitu, nanti bisa dimasukkan. Itu kita customize pada intinya, bisa disesuaikan tampilannya. Nah, cara menginputnya sendiri tadi selain satu persatu juga nanti bisa kita sediakan template di sini, upload data. Jadi maksud menu ini itu jadi penginputannya itu tidak satu persatu siswa, tapi bisa langsung secara banyak dengan tadi nanti format datanya mungkin Excel atau apapun, maka nanti diserahkan ke pihak bank, nanti kita bantu untuk menguploadkan agar tidak satu persatu, jadi nanti akan langsung muncul semua gitu. Tapi boleh pihak BJB Syariah ataupun nanti mungkin ke depannya sekolah ingin mengupload sendiri gitu, juga tidak jadi masalah gitu. Kita yang jelas kita siap membantu untuk memberikan kemudahan gitu. Nanti juga ada data kelas siswa, misalkan data per kelasnya Abu Bakar atau Ali bin Abi Thalib, siswanya siapa saja gitu. Nah, di sini juga nanti salah satu menu ketika mungkin salah satu siswanya nanti naik kelas gitu kan ya, pindah ke kelas mana gitu. Nanti bisa diatur di sini. Lalu ada juga status siswa. Nah, ini untuk status siswa, apakah nanti siswa tersebut masih aktif, keluar atau pindah mungkin atau lulus, nanti bisa diatur di sini di menu ini. Nah, adapun data terkait database guru.
pada dasarnya sama saja seperti siswa. Nanti list gurunya ada, dia mengajar bidang ilmu apa, jenjang pendidikannya, cara penginputan pun sama. Nanti boleh satu persatu atau upload secara massal, nanti diinput di sini. File-filenya juga sama, nanti masih bisa disesuaikan, enggak sesuai kebutuhan sekolah. Itu tenaga pengajar udah. Lalu terkait absensi. Nah, ini absensi, kita ada menu absensi. Nah, absensi ini tampilnya seperti ini. Jadi settingan sekarang saat ini tuh kita ini menggunakan tapping kartu. Jadi ketika nanti kartu di tapping ke alat tappingnya, ini akan muncul nomor ID-nya dan muncul identitas siswa yang melakukan absensi tersebut. Baik itu siswa ataupun nanti guru, termasuk mungkin karyawan TU-nya nanti juga bisa masuk ke sini. Nah, namun secara sistem bisa melalui tapping card ataupun fingerprint. Nanti kita akomodir sesuai kebutuhan sekolah. Nanti kita sesuaikan sistemnya, maka nanti kita diskusikan ketika kita akan membuat kerjasama seperti itu. Nah, hasilnya sendiri dari absensi ini nanti bisa dilihat di sini, data presensi. Misalkan contoh kelas Abu Bakar tanggal 5. Nah, ini tampil. Ini sampling yang sudah absensi itu atas nama Afizah, dia datang jam 3 sekian, pulang jam 13 sekian. Gitu, nanti akan muncul semuanya kalau memang sudah melakukan absensi. Itu dari database kesiswaan. Itu lalu untuk kurikulum, untuk pembelajarannya nanti kita juga bisa input database kurikulum, misalkan jenis kurikulumnya apa, nama kurikulumnya, keterangan, nanti tinggal simpan, nanti akan muncul di sini listnya kurikulumnya. Ini sampling saya sudah buat juga, ada kurikulum ini. Itu lalu ketika selesai membuat database kurikulum, kita baru bisa masuk ke pembuatan mata pelajarannya. Misalkan nanti kurikulumnya yang mana yang sudah kita buat tadi sebelumnya, mata pelajarannya apa, singkatan itu sekian mata pelajarannya apa, nanti akan muncul juga sama di sini listnya. Setelah kurikulum dan mata pelajaran tersedia secara data, nanti baru kita bisa membuat jadwal pelajaran berdasarkan dari kita buat 2 tahun ajarannya, tahun ajaran berapa. Nah, ini sampling saya sudah buat ada 5 buat. Nanti juga bisa, lalu setelah dibuat tahun ajarannya, kita bisa buat jadwal per kelasnya. Ini misalkan kurikulum tadi apa, tahun ajaran misalkan 2021, kelasnya untuk kelas yang mana misalkan. Nah, ini nanti kita buat misalkan tadi sesuai kurikulum yang sudah kita input sebelumnya. Misalkan kurikulum A, mata pelajarannya ada apa saja, nanti akan muncul di sini. Ini sampling kita kurikulum 2020 ada 2 mata pelajaran. Nah, ini di bahasa Indonesia bisa dibuat hari apa, jam berapa, sampai jam berapa, pengajarnya nanti sesuai data guru yang telah diinput. Nanti dia misalkan bahasa Indonesia gurunya ada 3, maka akan muncul daftar 3 guru tersebut. Kalau misalkan pengajar guru bahasa Indonesia hanya 2, berarti hanya akan 2 yang muncul di sini pilihannya, seperti itu. Itu untuk pelajaran. Adapun untuk modul perpustakaan, jadi nanti di sini pada dasarnya juga sama terkait inputannya gitu. Jadi nanti kita buat dulu per raknya, misalkan rak bahasa, rak ilmu teknologi, misalkan nanti kita bisa buat di situ. Nanti ketika sudah ada raknya, baru kita input bukunya, judulnya ada apa saja, jenisnya ini seperti ini tampilannya, ada penulisnya siapa, lalu kita buat jumlah eksemplarnya berapa gitu kan, ada berapa, nanti data seperti itu. Nah, ketika akan terkait meminjam bukunya, nanti akan di menu sirkulasi ini. Sama, cara kerjanya pun sama. Nanti ketika di tapping card, ID-nya akan muncul di sini, lalu di bawahnya akan muncul datanya. Atas nama siapa, dia akan meminjam buku apa, lalu atau historinya dia pernah meminjam buku apa saja, nanti akan terlihat. Atau mungkin ada buku yang masih dipinjam dan belum dikembalikan, nanti akan terlihat di sini. Nah, seperti itu secara gambaran umumnya. Lalu sekarang kita coba masuk ke menu guru. Pada dasarnya sama, nanti guru juga akses URL-nya di sini dengan akses sama yang tadi. Nanti sesuai ini sms.nama sekolah. Jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi aksesnya hanya sebatas mata pelajaran yang dia ajar, yang beliau ajar. Misalkan untuk tahun ajaran berapa, nanti akan tampil ini. Yang bersangkutan ini saya login sebagai guru atas nama pengajar 2. Beliau itu mengajar mata pelajaran membaca, bahasa Indonesia, dan matematika.
Nah, di sini ada detailnya. Misalkan mata pelajaran membaca. Jadi nanti tadi terkait pembelajaran online dalam masa pandemi atau new normal ini, nanti kalau pembelajaran online jadi bisa kita lakukan melalui menu ini. Ketika misalkan guru akan menyampaikan materi, guru bisa menyampaikan materi melalui menu ini. Misalkan judul materinya apa, filenya bisa diupload, baik itu formatnya PowerPoint ataupun PDF ataupun Word, baik video gitu. Nanti bisa diupload melalui ini. Di sini nanti ada misalkan materinya apa akan muncul di sini, materi-materi yang telah di-share gitu. Nah, lalu ada juga menu aktivitasnya. Nah, ini untuk terkait tugas atau kuis atau ujian nanti bisa di sini. Nanti pilih misalkan jenisnya apakah tugas yang upload file, nanti siswa menjawab juga upload lagi jawabannya gitu, ataupun bisa langsung dilakukan di sini. Misalkan pilihan ganda soalnya. Nanti aktivitasnya apa? Mingguan misalkan bisa dibuat seperti itu. Deskripsinya apa, mulainya kapan, jam berapa, selesainya hari apa, jamnya jam berapa. Nah, ini saya sudah buat sampling, ada 3. Jadi ini sudah saya buatkan simulasi ujian online. Jadi jika dibuka kita lihat. Nah, ini. Jadi nanti ini salah satu contohnya, misalkan soalnya jika pilihan ganda, misalkan nanti kita bisa upload gambar atau membuat apa, nanti bisa di sini. Ini contoh-contoh soalnya, misalkan nanti ada bobotnya dari setiap pilihannya gitu, nanti total poinnya berapa. Jadi ketika siswa menjawab pun akan langsung keluar nilainya pada saat itu juga. Nah, terkait pembuatan soalnya ini sendiri, ini kita ada di menu bank soal. Jadi nanti guru itu bisa membuat soal-soal itu di sini. Jadi si soal itu tidak akan maksudnya tidak akan hanya sekali pakai gitu. Nanti bisa terus digunakan selama tersimpan di database kita gitu. Jadi nanti soalnya bisa dipakai untuk kelas yang lain, mungkin nanti tinggal diacak atau mungkin untuk angkatan selanjutnya nanti bisa dibuat di sini gitu. Misalkan mata pelajarannya apa, misalkan nanti dia akan muncul di sini mata pelajarannya. Contoh mata pelajaran membaca, pertanyaannya apa, nanti pilihannya di sini apa, pilihan jawabannya, nanti di sini poin-poinnya, misalkan jawaban yang betulnya gitu. Atau mungkin nanti seperti contoh tes PNS ada yang penilaiannya sebetulnya setiap jawabannya sama, hanya poinnya masing-masing berbeda gitu. Nanti itu juga bisa dibuat setting di seperti ini gitu. Nah, secara singkat seperti itu. Lalu kita coba masuk ke menu siswa. Nah, menu siswa pun sama, nanti usernya tinggal login, menu tampilannya sama. Pada dasarnya nanti menunya seperti ini. Jadi pertama itu nanti dia ada data pembayaran dia, historical dia, tagihannya seperti apa. Nah, ini misalkan menampilkan, nah ini misalkan dia bayar sudah apa yang sudah dibayar, apa saja yang masih menunggak, nanti akan muncul di sini historicalnya. Gitu. Nah, ini 2019, tahun 2020. Nah, ini karena dia memang belum ada dapat tagihan dari pihak sekolah. Lalu ini nanti profil yang bersangkutan. Nah, ini mata pelajaran yang diikuti. Tadi berkaitan dengan yang sebelumnya di menu guru ketika dia beraktivitas kegiatan belajar mengajar. Contoh, nanti kan dia terdaftar sebagai siswa kelas mana, nanti dia terdeteksinya misalkan kurikulumnya apa, mata pelajaran terdaftarnya apa saja akan muncul di sini. Nah, nanti dia bisa lihat ketika jadwal misalkan tadi membaca, mata pelajaran membaca. Nanti bisa lihat nih ada materi apa saja yang sudah diupload oleh guru tersebut gitu. Nanti bisa dilihat di sini per minggunya mungkin akan semakin bertambah materinya gitu. Jadi secara data pun tidak akan hilang historinya. Jadi ketika ada materi yang diinput di bulan 1 misalkan, jadi ketika akan ada ujian, siswa pun bisa mengulang materinya, bisa dibuka lagi gitu, karena datanya masih tersimpan di sini. Gitu. Nah, ini terkait tadi aktivitas. Misalkan tadi akan ada simulasi ujian,
ujian ulangan harian atau mid test atau ini kita yang tadi saya sempat buat simulasi ujian online, nanti akan di sini akan muncul. Tinggal di submit untuk kehadirannya. Nah, nanti akan muncul di sini soal-soalnya dan dia bisa langsung menjawab sesuai durasi waktu yang telah di-set tadi pada saat pembuatan soal gitu. Cuma ini kebetulan tadi saya udah uji coba langsung menjawab gitu, jadi hasilnya seperti ini. Cuma jelas nanti akan muncul di bawah ini. Nah, selanjutnya ini terkait pembahasan diskusi online. Nah, ini kita ada menu diskusi online. Jadi ketika jam pelajaran berlangsung mungkin secara daring, nanti siswa dan guru ini bisa berkomunikasi melalui menu ini. Misalkan contoh ketika guru sudah mengupload file, ada siswa yang kurang mengerti atau mungkin ketika sedang melakukan ujian dia ada yang paham dengan soalnya, nanti bisa melakukan diskusi melalui room ini. Misalkan contoh ini siswa tersebut memberikan pertanyaan, saya kurang nanti kirim akan muncul. Nah, lalu akan muncul di menu yang guru membaca diskusi online. Nah, ini saya kurang paham Pak. Oh ini, nah sudah masuk. Nah ini ketika di menu siswa juga sudah masuk. Nah ini ada jawabannya gitu. Jadi bisa diskusi secara langsung, secara online, real time, diskusi pada room diskusi tersebut. Jadi pada dasarnya aktivitas kegiatan belajar mengajar secara online atau daring bisa kita akomodir melalui aplikasi ini. Seperti itu. Nah tadi juga itu untuk menu education-nya. Nah untuk payment-nya tadi dari pihak sekolah. Nah kita ini ada menu keuangan. Nah ini di menu keuangan ini nanti kita bisa membuat master tagihan. Jadi admin sekolah atau nanti petugas keuangannya mungkin nanti bisa mengatur di sini jenis-jenis tagihannya, jenis pembayaran kelas mana, terus jenis pembayarannya apa. Nanti ini sesuai dengan masing-masing sekolah. Mungkin yang umum itu SPP, ada juga yang mungkin nanti uang catering atau uang jemputan, ya itu nanti disesuaikan. Nanti kita bisa buatkan seperti itu. Nah nanti nilainya berapa nanti kita bisa tentukan. Misalkan ini, nah ini kita sudah buat tagihan, misalkan untuk kelas Abu Bakar, atas nama sekian, jenis pembayaran infak wajib bulanannya sebesar sekian, gitu. Nanti kita buat di sini, keuangan, lalu ini tagihan siswanya. Ini karena memang tahun 2001 bulan Januari tadi sebelumnya memang belum sempat saya buatkan tagihannya, jadi akan muncul seperti tidak ada tagihan karena memang belum dibuatkan tagihan. Tapi bisa misalkan settingannya nih, ada beberapa case ketika ada siswa yang mungkin mendapatkan beasiswa gitu. Nah jadi nanti kita bisa atur di sini. Misalkan untuk yang ini dapat beasiswa, jadi sehingga tidak dibebankan infak wajib bulanan misalkan. Tapi untuk yang ini dibebankan, nanti tinggal kita klik ini tambah. Oke, nah nanti akan muncul tagihannya seperti itu. Atau mau langsung semua nanti kita ada. Jadi secara menu kita mau akomodir mau satu persatu ataupun mau langsung secara keseluruhan kita bisa. Jadi nanti tinggal klik yang ini, keseluruhannya akan muncul tagihan. Nah seperti ini. Gitu. Nanti keterangan juga seperti ini, ada yang gagal buat tagihan belum bayar gitu. Biasanya seperti ini kalau ada kasus gagal membuat tagihan itu karena memang sebelumnya sudah ada penagihan biasanya seperti itu. Nanti ini apapun kendala nanti ketika operasional, baik itu error ataupun ada ketidakpahaman, nanti tentunya akan selalu kami bantu secara online ataupun nanti kita bisa visit. Pokoknya penggunaan aplikasi ini sepenuhnya akan kita bantu, akan kita bimbing sampai benar-benar bisa beroperasional di masing-masing sekolahnya, gitu. Nah ini nanti di sini ada reportnya.
ini untuk mengecek misalkan nanti ada beberapa case, mungkin ada yang pengen tahu misalkan, Pak, saya sudah bayar nih kemarin, itunya sudah masuk belum reportnya, nanti bisa dicek di sini by nomor siswanya, ataupun nanti kita tadi di awal saya disampaikan bahwa report secara keseluruhan pun, secara konsolidasi pun nanti akan ada sebetulnya, akan muncul. Ini terlihat nih siapa yang sudah bayar, siapa yang belum. Jadi misalkan kadang suka ada juga yang menyampaikan bahwa Pak, saya sudah transfer melalui virtual account misalkan. Buktinya kadang ada juga beberapa yang mengakali bukti pembayaran gitu, kita sempat juga mengalami, nanti akan terlihat di sini gitu. Kalau memang belum bayar ya tentunya pasti memang belum bayar, karena ini sifatnya real time seperti kita transfer di ATM, jadi tidak kalau tidak ada gangguan jaringan pastinya ini akan selalu update gitu. Nah, kalaupun nanti ada misalkan kegagalan sistem, dalam artian reportnya tidak masuk ke sini tapi bukti bayarnya ada dan real, bukan hasil rekayasa, tadi nanti bisa kita cek oleh pihak bank langsung di sistem bank, ataupun nanti melalui aplikasi Monolibs yang sebelumnya oleh Bu Sisi telah disampaikan. Jadi bisa dicek di situ langsung, sekolah atau yayasan bisa ngecek di aplikasi Monolibsnya. Karena kalau aplikasi Monolibs itu langsung terhubung dengan core bankingnya atau sistemnya Bank BJB Syariah, sistem keuangannya BJB Syariah. Jadi setiap data nomor rekening, saldonya, transaksinya, keluar masuknya itu akan terlihat di situ. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir ketika mengoperasikan aplikasi ini, nanti semuanya bisa dikoordinasikan dengan pihak BJB Syariah. Itu untuk keuangan. Nanti ini ada juga menu transaksi. Kalau di menu ini nanti akan terlihat historical per tanggalnya, misalkan hari ini atau tanggal berapa, nanti bisa dilihat. Mungkin coba Januari. Nah ini karena memang pada historical, pada rentang waktu ini memang belum ada melakukan pembayaran misalkan. Tapi nanti kalau misalkan sudah ada yang melakukan pembayaran, nanti akan terlihat di sini siapa yang sudah bayar, tanggal berapa dia melakukan pembayaran, nomor PE-nya berapa, nama dan lain sebagainya, statusnya pun nanti akan terlihat apakah dia bayarnya lunas ataukah kurang bayar, nanti akan terlihat di situ. Jadi jangan khawatir kadang. Ataupun nanti bisa di-set, misalkan pihak sekolah, saya tidak mau ada transaksi yang kurang bayar. Jadi ketika siswa atau orang tua melakukan transaksi di ATM ataupun mobile banking untuk melakukan pembayaran, ketika dia kurang bayar sesuai tagihan, nanti sistemnya akan menolak secara otomatis. Ataupun ada beberapa sekolah memang yang memberikan keringanan, boleh kok Pak kurang bayar, nah, nanti statusnya akan terlihat di sini. Jadi misalkan statusnya memang belum bayar, tapi akan muncul misalkan outstanding kekurangannya berapa, atau yang sudah terbayarnya berapa, sisanya berapa, seperti itu. Nah baik Bapak Ibu, mungkin secara sekilas atau gambaran umumnya School Management System itu seperti itu, dari 3 menu itu. Nanti kalau misalkan memang Bapak dan Ibu berkenan dan memang berminat langsung mengimplementasikannya, tentunya nanti kita akan berikan pelatihan secara khusus, ataupun misalkan tanpa sebelum masuk ke tahap implementasi pun nanti misalkan pengen ada jadwal khusus nih di masing-masing sekolah atau masing-masing kota kabupaten secara khusus, langsung nanti kita bisa jadwalkan ulang untuk lebih detailnya gitu. Nanti bisa disesuaikan saja waktunya nanti dengan berkoordinasi dengan tim kami. Seperti itu. Selanjutnya ada juga setelah aplikasi School Management System, ada juga aplikasi Bank Mini. Aplikasi Bank Mini ini menunya seperti ini tampilannya. Nanti ada ini master data, ada menu akun deposit. Untuk menu master data ini itu ada ialah menu data nasabah. Jadi nanti ketika ada nasabah atau mungkin siswa membuat rekening di sekolah tersebut, nanti pembuatannya ada di menu ini. Nanti tinggal masuk menu buat. Pada dasarnya sama-sama saja kalau input ya, tinggal masukkan data-datanya. Nanti bisa juga input foto. Kalau di sekolah mungkin menggunakan foto, kalau di perbankan biasanya ini menggunakan spesimen tanda tangan. Jadi untuk menyamakan tanda tangan seperti itu. Boleh, maka itu bisa diatur, sesuaikan saja mau tanda tangan mau foto. Pada dasarnya kita secara aplikasi sudah mengakomodir. Itu nanti ketika datanya sudah terbuat, nanti akan di sini terus ke bawah nanti terlihat nasabahnya siapa saja. Baru di sini di menu pembuatan nomor rekeningnya. Kita menu buat,
pun sama, tinggal diisi. Nanti nomor rekeningnya ini sebetulnya bebas, kita tidak ada limitnya, karena pada dasarnya kan ini pihak sekolah yang mengelola. Mau disesuaikan dengan nomor rekening nomor induk siswa itu boleh nomor rekeningnya, atau diregistrasi manual oleh pihak sekolah menjadi misalkan dari 001 mulainya sampai sekian, nanti itu maka dipersilakan kepada sekolahnya. Nanti deskripsinya misalkan tabungan siswa, tabungan guru, itu menjadi masalah. Nasabahnya nanti tinggal dipilih siapa berdasarkan tadi di menu nasabah yang sudah kita buat sebelumnya, boleh diketik ataupun dipilih, nanti disesuaikan produknya tabungan. Nah ini tinggal dibuat, disimpan dan konfirmasi. Ya tabelnya akan seperti ini contohnya. Jadi ini pun sama, ke bawah akan terlihat daftar nomor rekeningnya. Jadi satu nasabah pun atau satu siswa pun boleh membuka lebih dari satu nomor rekening. Misalkan satu untuk tabungan biasa, atau yang satu mungkin dibuatkan untuk tabungan karya wisata. Nanti itu disesuaikan. Atau mungkin guru ada yang pengen tabungan untuk wakaf atau untuk apa, itu nanti disesuaikan. Dipersilakan kebijakannya kepada pihak sekolah. Nah ini ketika nomor rekeningnya sudah dibuat, nanti kita bisa cetak datanya untuk di buku tabungan tentunya. Nah ini nanti tampilan seperti ini. Pada umumnya pastikan ini nanti yang muncul itu akan nama sekolahnya, lalu nomor rekeningnya berapa, nama atas nama siapa, ini alamat, atau mungkin nanti mau diganti dengan kelas, itu nanti dipersilakan. Nah, sempat juga tadi disinggung oleh Bu Sisi bahwa untuk pengadaan buku akan diakomodir atau disediakan oleh Bank BJB Syariah langsung. Jadi secara desain nanti tampilan warna, gambar, nah itu nanti kita serahkan kepada pihak sekolah. Kita hanya mengatur format tabel di bagian dalamnya saja gitu. Tapi untuk tampilan buku baik warnanya mau apa, backgroundnya mau apa gitu, itu nanti enggak diserahkan kepada masing-masing sekolah. Itu seperti itu. Nanti ini ada menu transaksinya. Nah, ketika buat transaksi nanti kita buat di sini. Transaksi buat. Misalkan nama transaksinya apa, keterangannya misalkan setoran untuk wisata atau setoran untuk cicilan tabungan SPP, mungkin seperti itu. Nanti bisa nomor rekeningnya berapa, bisa diketik ataupun dipilih, nanti boleh sesuai tanggal transaksinya, jenisnya, setor atau tarik. Nah ini misalkan setor, jumlahnya berapa, misalkan 50.000. Nah ini, nah nanti akan bertambah saldonya gitu. Jadi seperti itu akan bertambah. Oke. Nah, untuk melakukan print transaksi di buku tabungannya, nanti kita masukkan nomor rekeningnya, boleh pilih atau diketik, sama nanti tanggal transaksinya di tanggal berapa sampai tanggal berapa, tinggal kita cetak. Nah ini sama seperti di bank, tanggal transaksinya berapa, jenis transaksinya apa, penarikan atau setoran, terus nominalnya berapa gitu. Nah ini juga ada nanti ininya, total saldonya jadi berapa, ada di seperti ini. Nah ini untuk bank mini yang sifatnya operasional. Sedangkan untuk bank mini yang sifatnya lab, tampilannya berbeda dari ini, dan secara menu pun lebih lengkap. Kalau ini hanya transaksi store dan tarik tunai, itu dan pembukaan rekening maupun penutupan rekening. Kalau untuk yang aplikasi laboratorium, kebetulan sedang ada maintenance juga di kita, jadi saya belum bisa tampilkan. Tapi secara fitur itu lebih lengkap karena aplikasinya itu sama persis dengan yang apa kami gunakan di BJB Syariah. Namun memang versinya versi yang awal. Kalau kita sekarang sudah di-update beberapa versi. Nah itu untuk versi awal. Jadi dia ada menu tellernya, ada menu customer service-nya, terus ada menu pembiayaan, termasuk menu supervisornya. Jadi secara keseluruhan fitur yang ada di perbankan itu ada di situ. Dan fiturnya pun tentunya mengikuti ekonomi syariah. Jadi ketika contoh seperti tabungan itu ada akadnya, ada mudharabah atau wadiah atau pembiayaan itu ada juga pembiayaan berdasarkan akad murabahah, istisna, mudharabah dan lain sebagainya, itu akan muncul gitu. Nanti mangga ketika ada jadwal khusus yang ingin sekolah jadwalkan, nanti kita bisa bantu. Gitu.
Nah, itu mungkin sekilas terkait aplikasi yang tadi sempat dipaparkan, simulasinya seperti itu. Mungkin dicukupkan ya. Silakan saya kembalikan kepada Pak Dimas.